Terbongkar percakapan Johnny G. Plat minta setoran 500 juta dari kasus korupsi BTS Bakti. Hukum sebagai bahan untuk dipermainkan. Orang nggak salah dijadikan kambing itu. Cari pasalnya. Nah itu sebabnya saudara, kita hentikan itu. Ya peradilan itu hakim, jaksa, polisi main. Kebijakannya ada di presiden. Ya begini. Jadi ini perlu kami klarifikasi terhadap saksi dan para pelaku. Termasuk para tersangka yang sudah kami tetapkan. Seperti itu. Saya percaya kejaksaan tidak akan berhenti ya. Pasti akan terus mendalami, mengembangkan, mengungkap pihak-pihak lain yang turut serta dan harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Kalau kita lihat konstruksi perkaranya, jadi ini kasus yang bermula dari program pembangunan BTS di daerah 3T. Terdepan, terpencil, terluar. Kalau terkait dengan politik kan memang suasana politik ini kan sangat dinamis. Mau menjelang 2024, tapi kan karena yang bersangkutan Pak JP diumumkan tersangka tadi oleh kejaksaan, saya rasa ini bukan terkait politis, tapi memang latar belakang hukum yang berlaku kepada Johnny Plate sudah ditetapkan. Kejadian semacam ini sudah kita duga dari awal Anies akan dibatalkan melalui kriminalisasi di Nasdem kan. Kan kasus-kasus ini terbuka lah ya, kita menganalisis. Jadi sebetulnya poin kita sekarang adalah mau apa? Kalau Johnny G. Plate udah ditersangkakan itu artinya prosesnya sampai dia dihukum di atas 5 tahun tuh. Itu intinya tuh. Terbongkar percakapan Johnny G. Plat minta setoran 500 juta dari kasus korupsi BTS Bakti. Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Johnny G. Plat diduga pernah meminta setoran 500 juta per bulan dari proyek pembangunan Base Transceiver Station BTS Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika. Kementerian Kominfo Bakti Kominfo. Cara Plat meminta setoran 500 juta ini tercantum dalam dokumen pemeriksaan kasus korupsi BTS Bakti yang diperoleh tim klub jurnalis investigasi KJI. Dikutip dari Sora.com Jumat 31 Maret 2023. Dokumen ini berisi pengakuan Direktur Utama Bakti Kominfo Ahmad Anang Latif tentang permintaan setoran 500 juta per bulan dari Menteri Plat. Anang menyatakan kalau Plat meminta setoran itu saat mereka bertemu di ruang menteri di lantai 7 kantor Kementerian Kominfo, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Pertemuan itu ditenggarai terjadi pada Januari sampai Februari 2021. Di sana Plat menanyakan kepada Anang apakah dirinya sudah menerima permintaan Happy Endah Plevi, Kepala Bagian Tata Usaha Kominfo sekaligus Sekretaris Pribadi Plat. Apakah Happy sudah menyampaikan sesuatu? Tanya Plat. Soal apa? Jawab Anang. Soal dana operasional tim pendukung menteri sekitar 500 juta tiap bulan. Untuk anak-anak kantor, nanti Happy akan ngomong sama kamu, kata Plat sesuai pengakuan Anang. Setelahnya, Anang bertemu Happy untuk meminta waktu demi memenuhi permintaan dana 500 juta. Beberapa hari kemudian Anang yang sedang berkunjung ke kantor Muara Telematika Indonesia, Muara Telindo, bertemu dengan Irwan Hermawan, Komisaris PT Solitis Media Sinergi. Di tempat itulah Anang meminta bantuan Irwan untuk menyediakan dana 500 juta sebagaimana yang diamanatkan Plat. Irwan sebenarnya sempat kaget atas permintaan itu, dia pun juga tidak menolak maupun menyetujui. Selepas itu Anang kembali bertemu dengan Happy yang mematikan atau meminta kontak terkait siapa yang akan menerima uang 500 juta itu. Happy kemudian memberikan kontak bernama Yunita. Di pertemuan kedua, Anang kemudian memberi kontak Yunita kepada Irwan. Lalu di Februari 2021, Anang kembali bertemu dengan Plat, di mana Menkominfo mempertanyakan kelanjutan dari dana 500 juta. Ini penting buat anak-anak kerja, ucap Anang saat menunjukkan pernyataan Plat. Namun surat yang ditujukan kepada Johnny G. Plat, Happy Endah Palupi, hingga Kepala Biro Humas Kominfo Riha Anita Ernita Martono tak membalas.
Tim KJI kemudian sempat bertemu Rina Rentas, Usman Kansong, Dirjen Informasi dan Komunikasi Kominfo, di sela-sela acara konferensi pers di kantor Kominfo Jumat 24 Maret. Mohon maaf, Kominfo belum bisa memberikan keterangan, ujar Rina. Setelah memeriksa plat pada Rabu 15 Maret lalu, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung RI Kuntadi mengatakan, gelar perkara akan dilakukan dalam waktu dekat. Salah satu tujuannya untuk menentukan status hukum plat. Sekaligus di dalamnya termasuk juga terkait posisi GP, kata Kuntadi di kantor Kejagung pada Rabu lalu 15 Maret 2023. Terbongkar percakapan Johnny G. Plat minta setoran 500 juta dari kasus korupsi BTS Bakti. Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Johnny G. Plat diduga pernah meminta setoran 500 juta per bulan dari proyek pembangunan Base Transceiver Station BTS Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika. Kementerian Kominfo Bakti Kominfo. Cara plat meminta setoran 500 juta ini tercantum dalam dokumen pemeriksaan kasus korupsi BTS Bakti yang diperoleh tim klub jurnalis investigasi KJI. Dikutip dari Sora.com Jumat 31 Maret 2023. Dokumen ini berisi pengakuan Direktur Utama Bakti Kominfo Ahmad Anang Latif tentang permintaan setoran 500 juta per bulan dari Menteri Plat. Anang menyatakan kalau Plat meminta setoran itu saat mereka bertemu di ruang menteri di lantai 7 kantor Kementerian Kominfo, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Pertemuan itu ditenggarai terjadi pada Januari sampai Februari 2021. Di sana Plat menanyakan kepada Anang apakah dirinya sudah menerima permintaan Happy Endah Plevi, Kepala Bagian Tata Usaha Kominfo sekaligus Sekretaris Pribadi Plat. Apakah Happy sudah menyampaikan sesuatu? Tanya Plat. Soal apa? Jawab Anang. Soal dana operasional tim pendukung menteri sekitar 500 juta tiap bulan. Untuk anak-anak kantor, nanti Happy akan ngomong sama kamu, kata Plat sesuai pengakuan Anang. Setelahnya, Anang bertemu Happy untuk meminta waktu demi memenuhi permintaan dana 500 juta. Beberapa hari kemudian Anang yang sedang berkunjung ke kantor Muara Telematika Indonesia, Muara Telindo, bertemu dengan Irwan Hermawan, Komisaris PT Solitis Media Sinergi. Di tempat itulah Anang meminta bantuan Irwan untuk menyediakan dana 500 juta sebagaimana yang diamanatkan Plat.